Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mengetahui berbagai penemuan yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia. Tahukah kamu beberapa penemuan lain di bidang olahraga? Perhatikan informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang penemuan beberapa cabang olahraga. Penemuan permainan olahraga sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola hingga saat ini masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir di masa Romawi kuno. FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina, yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina pada tahun 206 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai suju, artinya menerjang bola kulit dengan kaki, dengan aturan menendang dan menggiring. Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola, berpendapat lain. Permainan sepak bola telah dikenal sejak awal Masehi. Pada saat itu, masyarakat Mesir kuno sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Sisi sejarah yang lain adalah di Yunani purba yang juga mengenal sebuah permainan menggunakan bola, yaitu episkuro. Bukti sejarah ini tergambar pada relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkan dengan pahanya. Sejarah sepak bola modern dan telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak adalah dari Inggris, yang dimainkan di sekolah-sekolah pada pertengahan abad ke-19. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia. Pada tahun 1863 berdiri Asosiasi Sepak Bola Inggris yang bernama Football Association atau disingkat dengan FA. Badan ini yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola, sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan enak untuk dinikmati penonton. Hari ini kamu akan mempraktikkan lari cepat sprint sebagai salah satu jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian kamu juga dapat melakukan beberapa permainan sebagai variasi dari sprint. Praktekkan dengan teknik yang benar dan ingat untuk selalu bermain dengan sportif dan jujur. Berdoalah dahulu sebelum memulai kegiatan. Lakukan peregangan dan pemanasan sebelum melakukan kegiatan inti guna menghindari cedera. Selamat mencoba. Lari cepat sprint. Lari cepat atau sprint adalah semua perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh, yaitu jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sprint bertujuan untuk melatih kecepatan. Kategori jarak yang harus ditempuh disesuaikan dengan kelompok. Perhatikan posisi tubuh saat start. Kamu juga dapat melakukan variasi permainan lari cepat dalam kelompok. Misalnya, yang pertama, lomba lari berkelompok. Buat lintasan lari dengan jarak 8-10 meter. Letakkan patok penanda di garis finish. Setelah aba-aba, anggota pertama dari tiap kelompok lari menuju patok. Memutari patok, kemudian lari kembali ke garis start. Anggota kelompok berikutnya lari mengikuti pola yang sama. Yang kedua, ada juga
lomba lari estafet 4x10 meter. Buat 4 lintasan lari dengan jarak setiap lintasan 10 meter. Letakkan patok penanda di garis finish pada setiap 10 meter. Setelah aba-aba, anggota pertama dengan membawa tongkat dari tiap kelompok lari menuju patok. Kemudian menyerahkan tongkat pada pelari kedua, dan seterusnya hingga pelari keempat atau terakhir. Penyerahan tongkat harus dilakukan secepat mungkin. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Perhatikan teks eksplanasi berikut dengan teliti. Si paralel penyelamat jalan. Garrett Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Bahan yang diperlukan adalah kardus bekas batu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Alat yang digunakan adalah gunting kecil, isolasi plastik. Selanjutnya, langkah kerjanya. Siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat. Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu.
Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Buatlah laporan percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas yang telah kamu lakukan, yang berisi nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, dan yang terakhir kesimpulan. Berikut adalah contoh bentuk laporannya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.